Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada kisah dalam Al-Quran episode kali ini kita akan membahas tentang kisah Ashabul Kahfi. Ashabul Kahfi merupakan kisah yang diabadikan dalam Al-Quran, yaitu tentang sekelompok pemuda yang tertidur di dalam gua selama ratusan tahun. Kisah ini secara panjang lebar dijelaskan dalam surat Al-Kahfi ayat 9 hingga 26. Cerita tentang Ashabul Kahfi memberikan pelajaran yang sangat berharga bagi kehidupan manusia dalam memperhatikan agama Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kisah Ashabul Kahfi terjadi di negeri Romawi, di sebuah kota bernama Apesus atau disebut juga Tarsus. Negeri itu adalah negeri yang subur dan makmur. Penduduk negeri itu kebanyakan bercocok tanam dan berkebun dengan menanam pohon kurma, buah-buahan jeruk, anggur, atau semangka. Oleh karenanya, negeri itu dapat disebut negeri yang makmur. Pada awalnya, negeri itu dipimpin oleh seorang raja yang baik. Ia tidak memaksakan untuk masuk pada satu agama manapun. Namun, raja tersebut meninggal dunia. Berita kematiannya tersebut didengar oleh seorang raja Persia bernama Dicanius. Ia merupakan seorang raja yang sangat congkak dan zalim. Ia datang menyerbu negeri itu dengan kekuatan pasukannya dan akhirnya berhasil menguasainya. Raja Dicanius merupakan raja yang lebih condong kepada penyembahan berhala, dan ia mengajak pengikutnya untuk menyembah berhala dengan paksa. Bila mereka tidak mau mengikuti kehendaknya, maka mereka akan mengalami penyiksaan yang sangat kejam. Keadaan tersebut berlangsung puluhan tahun lamanya, sehingga di bawah kepemimpinannya banyak penduduk yang menyembah Allah Subhanahu wa Ta'ala dan Rasul-Nya mendapatkan siksaan yang luar biasa. Dalam kondisi tersebut, masih ada beberapa orang yang beriman kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Mereka hidup di tengah-tengah bangsanya. Walaupun mereka khawatir akan gangguan masyarakatnya, namun mereka tetap sering berkumpul. Mereka lebih takut kepada siksa Allah Subhanahu wa Ta'ala di akhirat kelak. Mereka berkata, tercantum dalam surat Al-Kahfi ayat 14, yang artinya, Tuhan kami adalah Tuhan langit dan bumi. Kami tidak menyeru Tuhan selain Dia. Sungguh, kalau kami berbuat demikian, tentu kami telah mengucapkan perkataan yang sangat jauh dari kebenaran. Mereka berpegang teguh dengan keimanan mereka kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, dan mereka yakin bahwa Allah Subhanahu wa Ta'ala sebaik-baiknya tempat berlindung. Mereka berdoa seperti yang tercantum dalam surat Al-Kahfi ayat 10, yang artinya, ya Tuhan kami, berikanlah rahmat kepada kami dari sisi-Mu, dan sempurnakanlah petunjuk yang lurus bagi kami dalam urusan kami. Mereka pun menyelamatkan diri ke sebuah gua yang telah Allah Subhanahu wa Ta'ala mudahkan bagi mereka. Gua itu cukup luas, dengan pintu menghadap ke utara, sehingga sinar matahari tidak langsung masuk ke dalamnya. Kemudian, mereka tertidur pulas dengan perlindungan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Allah Subhanahu wa Ta'ala buatkan atas mereka pagar berupa rasa takut, meskipun mereka sangat dekat dengan kota tempat mereka tinggal. Allah Subhanahu wa Ta'ala sendiri yang menjaga mereka selama di dalam gua. Setelah tertidur selama ratusan tahun, Allah membangunkan mereka, sebagaimana firman Allah Subhanahu wa Ta'ala dalam surat Al-Kahfi ayat 19. Dan demikian kami bangunkan mereka, agar di antara mereka saling bertanya. Salah seorang di antara mereka berkata, "Sudah berapa lama kamu berada di sini?" Mereka menjawab, "Kita berada di sini sehari atau setengah hari." Berkata yang lain lagi, "Tuhanmu lebih mengetahui berapa lama kamu berada di sini. Maka suruhlah salah seorang di antara kamu pergi ke kota dengan membawa uang perakmu ini, dan hendaklah dia lihat manakah makanan yang lebih baik,
dan bawalah sebagian makanan itu untukmu, dan hendaklah dia berlaku lemah lembut, dan jangan sekali-kali menceritakan halmu kepada siapapun. Setelah mereka bangun, mereka saling bertanya tentang berapa lama mereka tertidur. Di antara mereka, ada yang mengatakan sehari atau setengah hari. Salah satu dari mereka kemudian meminta kawannya agar membeli makanan untuk mengganjal perut yang kosong. Akhirnya, mereka sadar bahwa mereka berada di zaman yang berbeda dengan keadaan mereka yang dulu. Sekarang, mereka berada di lingkungan masyarakat yang kebanyakan penduduknya beragama Islam. Akhirnya mereka bergabung dengan penduduk. Hal tersebut merupakan bukti akan janji Allah Subhanahu wa Ta'ala bagi orang-orang yang beriman kepada Allah. Maka Allah Subhanahu wa Ta'ala tidak akan menyia-nyiakan orang yang mengerjakan perbuatan yang baik itu. Hal tersebut sesuai dengan firman Allah Subhanahu wa Ta'ala dalam surat Al-Kahfi ayat 30. Sekian untuk kisah dalam Al-Quran pada episode kali ini. Semoga bisa membawa manfaat kepada kita semuanya. Sampai bertemu di episode berikutnya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.